Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindahani Amaria dengan nomor NIM 9323033319. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah geometri transformasi. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian dari definisi 1.17, definisi 1.18, dan teorema 1.7. Contoh 1.17. Diberikan sebuah lingkaran dengan jari-jari R dan pusat titik A pada bidang Euclid. Ditetapkan relasi T sebagai berikut. Untuk setiap P elemen V, T dalam kurung P sama dengan Q, sehingga AP dikali AQ sama dengan R kuadrat. Apakah T suatu transformasi? Penyelesaiannya, kita harus menyelidiki fungsi tersebut ke arah persyaratannya, yaitu yang pertama, T suatu fungsi dari V ke V. Yang kedua, T suatu fungsi bijektif. T suatu fungsi bijektif dibagi menjadi dua. Yang pertama, suatu fungsi kepada, yang kedua, suatu fungsi satu-satu. Yang pertama, T suatu fungsi dari V ke V. Ambil sembarang titik P, kedudukan P terhadap lingkaran dan titik pusatnya memiliki 4 kemungkinan, yaitu P sama dengan A, P bukan sama dengan A, tetapi di dalam lingkaran, P pada lingkaran, dan P di luar lingkaran. Untuk P sama dengan A, misalnya Q sama dengan T dalam kurung P sama dengan A, di mana AA dikali AQ sama dengan R kuadrat, di mana 0 dikali AQ sama dengan R kuadrat, di mana AQ sama dengan R kuadrat per 0. Hasilnya tak didefinisikan, artinya tak ada Q sehingga AA dikali AQ sama dengan R kuadrat. Hal ini berakibat pada bahwa apabila P sama dengan A, tak ada Q elemen V, sehingga AP dikali AQ sama dengan R kuadrat. Jadi T bukan fungsi dari V ke V. Karena salah satu syarat atau syarat pertama dari suatu transformasi sudah tidak terpenuhi, dapat disimpulkan bahwa T bukan suatu transformasi. Contoh 1.18. Ambil transformasi T1 yang ditetapkan sebagai berikut. Misalkan V bidang Euclid, sedangkan A suatu titik tertentu. T1 ditetapkan untuk setiap P elemen V 1.1. Jika P sama dengan A, T1 dalam kurung P sama dengan A. 1.2. Jika P bukan sama dengan A, T1 dalam kurung P sama dengan P aksen, dengan P aksen titik tengah AP. Selanjutnya, kita ambil relasi T2 yang ditetapkan sebagai berikut. Misalnya, V bidang Euclid dan G suatu garis tertentu. Untuk setiap P elemen V 2.1. Jika P elemen G, T2 dalam kurung P sama dengan P. 2.2. Jika P elemen G, T2 dalam kurung P sama dengan P aksen, dengan P aksen titik tengah ruas garis tegak lurus dari P ke G. Selidiki A. Apakah T2 suatu transformasi? B. Apakah T1 bundaran T2 sama dengan T2 bundaran T1? Penyelesaiannya, yang pertama, ditunjukkan bahwa 1. T2 fungsi dari V ke V. 2. T2 fungsi bijektif. T2 fungsi bijektif dibagi menjadi dua. Yang pertama, T2 fungsi kepada. Yang kedua, T2 fungsi satu-satu.
Yang pertama, T2 suatu fungsi dari V ke V. Berdasarkan 2.1, di mana X elemen V dan X elemen G, maka X tunggal dari X oleh T2. Berdasarkan 2.2, di mana X elemen V dan X bukan elemen G, ada tunggal garis tegak lurus kepada G melalui X. Hal ini mengakibatkan tunggalnya titik tengah ruas garis tegak lurus dari X ke G. Jadi, untuk X elemen V dan X bukan elemen G, ada tunggal beta anggota V yang memenuhi 2.2. Jadi, T2 suatu fungsi dari V ke V. Yang kedua, T2 fungsi bijektif. Ada dua yang harus dibuktikan. Yang pertama, T2 fungsi kepada ambil sebarang Y elemen V apabila Y elemen G ada prapeta Y oleh T2. Apabila Y bukan anggota G, ada tunggal garis L yang tegak lurus G melalui Y. Misalnya, himpunan N sama dengan G gabungan L. Akibatnya ada garis NY. Hal ini mengakibatkan ada ruas garis NX sehingga Y anggota garis NX dan garis YN sama dengan garis XY. Dari uraian ini ada X sehingga garis YX tegak lurus dengan G dan Y sama dengan T dalam kurung X. Jadi T2 fungsi kepada. Berikutnya T2 fungsi 1, 1. Ambil 2 titik sebarang X, Y elemen V, sehingga X bukan sama dengan Y. Untuk X, Y pada sisi yang berbeda oleh garis G, T2 dalam kurung X bukan sama dengan T2 dalam kurung Y. Sebab T2 dalam kurung X dan T2 dalam kurung Y terletak pada sisi yang berbeda oleh garis G. Bisa kita lihat gambar 1.5. Kemudian untuk X, Y pada sisi yang sama dengan G dengan garis XY tegak lurus dengan G. Karena garis XY tegak lurus dengan G, maka jarak dari X ke G dengan jarak dari Y ke G berbeda. Akibatnya, T2 dalam kurung X bukan sama dengan T2 dalam kurung Y, sebab jarak dari T2 dalam kurung X ke G separuh jarak dari X ke G. Sementara itu, jarak dari T2 dalam kurung Y ke G separuh jarak dari Y ke G. Dapat diperhatikan pada gambar 1.6. Kemudian untuk X, Y pada sisi yang sama oleh G, garis XY tidak tegak lurus dengan G. Hal ini berakibat ada garis L melalui X tegak lurus G dan garis M melalui Y tegak lurus G. G sejajar dengan L. Karena T2 dalam kurung X elemen L, T2 dalam kurung Y anggota elemen M, dan L sejajar M, maka T2 dalam kurung X bukan sama dengan T2 dalam kurung Y. Jadi T2 fungsi 1, 1. Dapat diperhatikan pada gambar 1.17. Karena T2 fungsi kepada dan 1, 1, T2 pun suatu fungsi bijektif. Dengan demikian, T2 merupakan fungsi dari V kepada V dan bijektif, sehingga T2 disebut sebagai suatu transformasi. Yang kedua, ambil sumbu X sebagai garis G dan sumbu Y sebagai garis yang melalui titik A tegak lurus garis G. Akibatnya, titik A dapat dimisalkan berkoordinat 0,B. Ambil sebarang titik P dalam kurung XY elemen V. Didapat T
T1 dalam kurung P sama dengan 1/2 X, 1/2 B plus Y, merupakan titik tengah AP di mana P dalam kurung XY elemen V. T2 dalam kurung P sama dengan X, 1/2 Y, di mana P dalam kurung XY elemen V. Pandang T1 bundaran T2 P sama dengan T1 dalam kurung T2 P sama dengan T1 X, 1/2 Y sama dengan 1/2 X, 1/2 dikali P plus 1/2 Y. T2 bundaran T1 dikali P sama dengan T2 dalam kurung T1 P sama dengan T2 dikali 1/2 X, 1/2 kali P plus 1/2 Y sama dengan 1/2 X, 1/4 kali P plus Y. Jadi T1 bundaran T2 kali P akan sama dengan T2 bundaran T1 kali P, di mana P dalam kurung XY elemen V. Maka dari itu T1 bundaran T2 bukan sama dengan T2 bundaran 1. Akibat dari contoh ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pada komposisi transformasi tidak berlaku sifat komutatif. Yang terakhir, teorema 1.7. Misalkan diberikan dua buah transformasi T1 dan T2, maka T1 bundaran T2 inverse min 1 sama dengan T2 pangkat min 1 bundaran T1 pangkat min 1. Buktinya, T2 pangkat min 1 bundaran T1 pangkat min 1 dikali T1 bundaran T2 sama dengan T2 pangkat min 1 bundaran T1 pangkat min 1 bundaran T1 bundaran T2 sama dengan T2 pangkat min 1 bundaran E bundaran T2 sama dengan T2 pangkat min 1 bundaran E bundaran T2 sama dengan T2 pangkat min 1 bundaran T2. Jadi sama dengan E, dan T1 bundaran T2 dikali T2 pangkat min 1 bundaran T1 pangkat min 1 sama dengan T1 bundaran T2 bundaran T2 pangkat min 1 bundaran T1 pangkat min 1 sama dengan T1 bundaran E bundaran T1 pangkat min 1 sama dengan T1 bundaran E bundaran T1 pangkat min 1 sama dengan T1 bundaran T1 pangkat sama dengan T1 bundaran T1 pangkat min 1 sama dengan E. Jadi T2 pangkat min 1 bundaran T1 pangkat min 1 sama dengan T1 bundaran T2 sama dengan T1 bundaran T2 sama dengan T2 pangkat min 1 bundaran T1 pangkat min 1 sama dengan E. Maka T2 pangkat min 1 bundaran T1 pangkat min 1 merupakan balikan dari transformasi T1 bundaran T2. Tentunya Anda telah mengetahui bahwa transformasi balikan T1 bundaran T2 ditulis oleh notasi T1 bundaran T2 pangkat min 1 dan tunggal. Akibatnya T1 bundaran T2 pangkat min 1 sama dengan T2 pangkat min 1 bundaran T1 pangkat min 1. Terima kasih, sekian video penjelasan dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.